Islam Makhachev, meskipun harus melangkah maju ke divisi lain untuk ambisi dua sabuk dari dua kelas yang berbeda, akhirnya malah mendapat teguran yang mungkin bagi para fans agak menggelitik di telinga. Topuria, sang pengejar juara asal Dagestan itu, membuat pernyataan tegas untuk mengatur pertarungan dari Makhachev. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over. Sebelumnya teman-teman, Topuria tuh udah kayak raja yang pengen nyusun siapa yang menurutnya bisa melampaui seperti apa yang diraihnya. Dia ninggalin divisi featherweight meski masih banyak penantang yang potensial untuk menghadapinya. Nah, untuk melanjutkan ini, Topuria mempercayakannya kepada rekan sesama dari Georgia, Merab Dvalishvili, yang juga makin bersinar di jagat UFC. Yang satu udah jadi raja di divisi ringan, satunya lagi baru aja ngasih pelajaran keras ke Cory Sandhagen di UFC 320 lewat kemenangan mutlak yang solid banget. Buat para penggemar, performa Merab itu udah kayak mesin tiap ronde jalan terus tanpa lelah, kayak punya bensin gak ada habisnya. Dengan kemenangan itu, dia bukan cuma mantapin posisinya di puncak divisi bantam, tapi juga mulai masuk daftar serius buat perebutan gelar pound for pound UFC. Gak heran kalau banyak yang bilang Georgia sekarang punya dua monster yang sama-sama gila kerja. Yang menarik, meski Merab selama ini belum pernah nyicip kelas bulu, Topuria percaya banget kalau temennya itu bakal bisa naik kelas dan ngambil sabuk di sana juga. Dalam pikirannya, kemampuan Dvalishvili udah di level yang gak normal, tenaganya brutal, mentalnya kebal, dan disiplinnya udah di luar nalar. Topuria bahkan yakin kalau Merab suatu hari naik kelas dan ketemu lagi sama Alexander Volkanovski, hasilnya bakal beda jauh. Menurutnya, potensi Dvalishvili buat jadi juara dua divisi itu udah tinggal nunggu waktu aja. Tapi di sisi lain, Merab sendiri masih milih buat tetap bertahan di bantam. Dia ngerasa masih banyak urusan yang belum kelar di situ dan belum pengen pindah. Cuma, ya tubuh nggak bisa bohong teman-teman. Proses berat badan ke 135 pon itu makin lama makin berat buat dia. Topuria paham banget kondisi itu dan dia percaya pada akhirnya temannya bakal sadar sendiri kalau waktunya buat naik kelas udah datang. Sementara itu, di divisi atas, Alexander Volkanovski juga lagi dapat momentumnya balik. Setelah sempat kehilangan sabuk, dia akhirnya berhasil merebut lagi gelar kelas bulu dengan ngalahin Diego Lopez di UFC 314 di Miami. Sekarang, nama-nama kayak Lerone Murphy atau Movsar Evloev lagi ngantri buat nyoba ngerebut sabuk itu darinya. Tapi semua orang tahu, kalau Merab naik ke kelas itu, atmosfer bakal berubah total. Kombinasi stamina tanpa batas dan grappling sadisnya bisa jadi mimpi buruk buat siapapun. Merabs მე პირადად უკვე ერთხელ ვთხარი მეთქი რაც მაგარი თუ არის რომ წონა შეიცვალო იმიტომ რომ 100% შანსები გაქვს რომ კიდე მეორე კამარი მოიპოვო ვოლკანოვსკთან ბრძოლაზე ეჭვი არ მეპარება რაც მოხდება მაგ ბრძოლაში ვიცი რომ Merabs გამარჯვებით დასრულდება. Hubungan antara Topuria dan Merab sendiri cukup menarik. Mereka berdua bukan sekadar rekan senegara, tapi juga punya ikatan kuat di luar oktagon. Mereka sering latihan bareng, saling dukung, dan punya respek tinggi satu sama lain. Karena itu, kecil kemungkinan mereka bakal mau saling hajar cuma demi sabuk. Tapi meski begitu, Topuria tetap jadi sosok yang mendorong Merab buat ngambil langkah besar berikutnya. Buat dia, sahabatnya itu pantas dapat kesempatan lebih besar, bahkan kalau itu berarti naik ke divisi baru dan ngincer sabuk kedua. Sekarang, keduanya sama-sama lagi di puncak karir. Topuria sebagai wajah baru di kelas ringan, dan Merab sebagai mesin bantam yang belum pernah kehabisan bensin. Georgia benar-benar lagi punya dua ikon yang mengibarkan benderanya di kancah tertinggi UFC. Mungkin mereka nggak akan saling lawan, tapi mereka jelas saling dorong buat sama-sama mendominasi. Sekarang duo ini jadi simbol baru dari mental petarung sejati, ambisi tanpa batas, kerja keras tanpa drama, dan semangat yang bikin dunia MMA makin panas. UFC belum pernah punya duet teman senegara yang sekeren dan sekompak ini. Dua jalur, satu tujuan, yaitu kejayaan.
so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top. Mungkin kali ini bukan cuma sabuk yang dipertaruhkan buat Islam Makhachev. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih personal, dan lebih besar dari sekadar gelar di pundaknya. Setelah berhasil mempertahankan sabuk kelas ringan pada Januari lalu, petarung asal Dagestan itu kini membuka babak baru dalam perjalanan karirnya. Dan babak itu akan berlangsung di salah satu panggung paling ikonik dunia, Madison Square Garden, New York City. Tanggal 15 November nanti, UFC 322 bakal jadi saksi sejarah saat Makhachev naik ke kelas welter untuk menantang Jack Della Maddalena. Buat sebagian orang, ini sekadar usaha buat ngambil sabuk kedua. Tapi buat Makhachev, ini lebih kayak misi pembuktian. Ia pengen menapaki jalur yang bahkan mentornya, Khabib Nurmagomedov, nggak pernah tempuh, menjadi juara 2 divisi di UFC. Teman-teman, bagi Islam, jadi juara ganda bukan cuma pencapaian karir, tapi juga simbol supremasi. Ia udah sapu bersih semua nama besar di kelas ringan, dan sekarang waktunya membuktikan bahwa kekuatannya bisa menembus batas. Gelar welter bukan cuma target, tapi panggilan buat naik ke level yang lebih tinggi. Namun di balik fokusnya menuju Della Maddalena, ada satu sosok lain yang terus mengusik, Ilia Topuria. Si El Matador yang lagi naik daun itu terus menyalakan percikan api di media sosial, mencoba memancing reaksi dari Makhachev. Dengan gaya khasnya yang penuh percaya diri, Topuria ngerasa dirinya udah siap buat nyebrang divisi dan menantang siapapun yang ada di atas tangga pound for pound, termasuk sang juara dari Dagestan itu. Awalnya, Makhachev cuma ngerespon santai, tapi makin lama, sindiran Topuria makin tajam. Sampai akhirnya, Makhachev pun menjawab dengan cara yang tenang tapi menggigit, menegaskan bahwa dirinya udah menaklukkan semua nama besar di divisi ringan. Sementara Topuria baru ngerasain sedikit panasnya persaingan di kelasnya sendiri. Buat Makhachev, Topuria belum cukup pantas buat naik ke ranah para raksasa. Tapi di sisi lain teman-teman, Topuria justru makin pede setelah sukses menumbangkan Charles Oliveira di UFC 317. Petarung asal Spanyol itu ngerasa udah waktunya buat berpikir besar. Ia mulai ngomong soal kemungkinan pindah ke kelas ringan, bahkan sampai kelas welter. Ambisinya gila, pengen jadi petarung pertama dalam sejarah UFC yang bisa rebut sabuk di 3 kelas berbeda. Topuria ngelihat Makhachev sebagai tiket menuju sejarah. Tapi syaratnya jelas, Islam harus ngalahin Della Maddalena dulu. Kalau gagal, Topuria ogah buang waktu. Menurutnya, nggak ada alasan buat naik kelas demi lawan yang baru aja jatuh. Tapi kalau Makhachev berhasil jadi juara ganda, Topuria bakal langsung nyusul ke kelas welter buat duel impian itu. Bahkan dalam salah satu konferensi pers berbahasa Spanyol, Topuria dengan santai nyindir soal masa depan Makhachev. Ia bilang, kalau Islam kalah, ya sebaiknya pulang ke Dagestan dan menikmati hidupnya di peternakan. Tapi kalau menang, maka pertarungan mereka di tahun depan bakal jadi salah satu duel paling besar dalam sejarah UFC. Buat Topuria, duel melawan Makhachev bukan cuma soal sabuk, tapi soal warisan, soal siapa yang layak disebut penguasa sejati di era baru MMA. Dan yang bikin panas, rumor soal event Gedung Putih tahun depan makin memperkuat narasi ini. Kabarnya, UFC bakal ngadain event super besar di sana sebagai simbol pencapaian global mereka. Nah, Topuria ngerasa pertarungan antara dirinya dan Makhachev cocok banget jadi headliner acara itu. 2 juara dari 2 atau bahkan 3 divisi, 2 gaya bertarung kontras, 2 ego yang sama-sama keras kepala, semuanya bakal jadi tontonan epik buat seluruh dunia. ვერ გავიხსენე სიტყვა, მაგრამ ისლამი თუ დამარცხდა, დაბრუნდეს დაღესტანში, ავის ფერმაში. თუ მოიგო კიდე, წესო ხო? ხო, წყარი მომწესოს. ისლამ მახაჩევი. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბრძოლა იქნება, რაც საერთოდ UFC-ის ისტორიაში შემდგარა. მესამე ტიტულზე არავის არ უბრძოლია. ისლამამ თავისი ძველი დივიზიონ მთლიანი დომინაციით დაამთავრა და მერე ზონა შეიცვალა, ასე რომ მგონია, რომ ანუ ძალიან დიდი მაგნიტუდის ბრძოლა იქნება, რაც UFC-საც და ჩვენს ყოველს ვაწყობს. Sementara itu, Makhachev sendiri nggak mau terlalu banyak ngomong. Fokusnya sekarang cuma satu, ngebuktiin bahwa dirinya bukan sekadar bayangan dari Khabib, tapi evolusi dari sistem Dagestan itu sendiri. Ia pengen nunjukin bahwa mental baja dan disiplin ekstrem yang udah diwarisinya bisa menembus batas yang belum pernah disentuh siapapun dari kampung halamannya. Menjadi juara 2 divisi bukan cuma impian pribadi, tapi bentuk penghormatan untuk seluruh generasi petarung Dagestan. Dan tentu aja, mengalahkan Della Maddalena bukan pekerjaan gampang.
Petarung asal Australia itu punya striking mematikan dan tempo tinggi. Tapi Makhachev bukan tipikal lawan yang bakal terpancing adu jotos di tengah oktagon. Gaya khas Dagestani wrestlingnya yang sabar, presisi dan penuh tekanan jadi kunci buat meredam agresivitas Della. Sekali berhasil bawa pertarungan ke tanah, hampir mustahil buat lawan buat bangkit lagi. Jika rencana itu berjalan lancar dan sabuk welter akhirnya jatuh ke tangannya, maka dunia bakal menyaksikan babak baru dalam sejarah UFC. Seorang Makhachev yang gak cuma juara di 2 kelas, tapi juga membuka jalan menuju duel megah melawan Topuria. Duel yang gak cuma bakal memecahkan rekor penonton, tapi juga mungkin jadi simbol peralihan era. Tapi kalau gagal, dunia bakal berubah arah. Topuria bakal cari mangsa lain, dan Makhachev mungkin bakal kembali ke kelas lamanya, mempertahankan apa yang udah ia kuasai. Meski begitu, apapun hasilnya, nama Islam Makhachev udah terukir di papan elit UFC. Ia bukan cuma petarung, tapi simbol dominasi sistem, kedisiplinan, dan keberanian buat naik level di saat semua orang nyaman di zona aman. UFC 322 bukan sekadar pertarungan sabuk, teman-teman. Ini tentang warisan, tentang dua ambisi yang saling berhadapan dari kejauhan, satu di oktagon, satu di media sosial. Dan siapapun yang keluar sebagai pemenang di New York nanti, satu hal pasti, dunia MMA bakal punya bab baru yang layak dikenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.